Halo, selamat siang teman-teman semua. Berjumpa lagi di channel saya. Siang ini jam berapa sih nih? Motor nggak ada jamnya lagi. Kira-kira jam 1-an. Ini posisi di Kelapa Nunggal, Bogor. Hari ini gue mau bukan nge-review ya, sesuai thumbnail di sebelumnya aja. Jadi gue mau ngerasain first impressionnya motor listrik Polytron Fox R di berapa kilometer pertama ini ya. Jadi gue tujuannya dari Cikarang ini mau ke daerah Bogor, di Citerep, Cibinong lah, nggak terlalu jauh, lagi ada perlu ke sana. Jadi gue sekalian coba nih motor baru banget turun hari apa ya, hari Jumat minggu lalu. Sekarang itu hari Senin, baru turun itu hari Jumat atau hari Kamis ya, lupa saya. Pokoknya ini motor baru ada, belum ada semingguan lah di rumah, belum ada seminggu, belum juga dipakai trek jauh, dicas juga baru sekali. Dari posisi datang motor itu 80-an%, terus dipakai beberapa hari baru turun 60-an% lah, belum jauh. Nah ini baru dipakai agak jauh dikit nih, kira-kira sekitar 35-45 kiloan lah hari ini nih. Ini kita salip dulu ya biar enak pandangannya. Lucu banget klaksonnya. Jadi hari ini gue mau ke Bogor itu ada perlu sekalian kita mau tes Polytron Fox R ini buat pemakaian jarak jauh, khususnya di penggunaannya ya, bukan dari fitur-fiturnya. Ntar fitur-fiturnya mah kita ulas dikit-dikit lah yang gue tahu ya. Jadi ini jalan habis hujan, lagi licin. Jadi kenapa gue baru record di daerah Kelapa Nunggal? Soalnya hari ini sebenarnya emang nggak ada rencana buat ngevlog, cuman sekalian jalan. Jadi tadi kameranya tuh nggak ada isi baterainya, 0. Makanya tadi dari rumah di Cikarang sampai Kelapa Nunggal nih sekalian ngecas. Lumayan dapat 70% dari 0. Lumayan juga ya, cepet juga casannya. Bawaan Polytron ini cepet juga casan untuk di HP-nya. Jadi kita tadi jalan itu ini jalan 27,9 kilo, 28 kilo lah, 28 kilo, hampir 28 kilo. Ini baru habis 76%, jadi belum ada separuhnya baterai ya. 28 kilo 76%. Tadi sambil ngecas ya, tadi sambil ngecas handphone, ngecas kamera. Jadi nggak murni penggunaan buat reading doang, jadi sambil ngecas. Alamak, ini kalian kalau lewat sini pasti tahu nih, di sini tuh depan pabrik semen, turunan makadam ini nih, ampun. Jadi gue ngerasain dari Cikarang itu sampai ke Kelapa Nunggal ini, dari segi alamak, dari segi pemakaian ya, ini nggak enaknya, bukan nggak enaknya ya, kurangnya nih motor, shocknya emang agak keras bener. Dari semua pengguna Fox R, gue sepakat shocknya ini keras, khususnya depan. Ini depan gue udah turunin PSI nya, yang begitu datang itu gue dapat di 35 pokoknya 30-an PSI lah tekanannya. Ini gue turunin ke 25 ini gue turunin ke 25 PSI. Yang belakang sama, yang belakang itu gue turunin ke 28. Ini angkot mau kemana ini? Ya kita kejebak. Tunggu dulu bentar deh.
Jadi gue turunin depan 25 PSI, belakang sekitar 28 atau 27 gitu PSI. Lumayan, agak mending, agak manusiawi ya bantingannya. Cuman kan konsekuensinya ya kita belok kiri aja nih. Lurus macet banget. Kita masuk jalan Nambo. Jadi konsekuensinya kalau misalnya ban dikempesin, kalau misalnya ketemu jalan rusak kayak lubang, itu agak was-was juga ya. Soalnya bawaan Fox R ini notabene-nya bannya apa ya, tipis. Jadi tingginya tuh tipis, nggak gitu tebel. Lebar sih lebar, cakep banget lebarnya, emang cukup banget buat miring-miring, enak. Cuman tipis dia, pernya tuh gue belum ngecek pernya berapa, tapi dia agak tipis. Jadi agak tricky banget kalau misalnya kita tekanan anginnya tuh nggak safety. Kalau ngantem lubangnya agak dalam, kita posisi kecepatan tinggi, wassalam juga kena pelek. Terus abis shock gue ngerasain di mana ya, di segi setang ini gue nggak tahu ya, apa karena emang tadinya gue biasa pakai stang pendek. Sebelumnya kan gue pakai Lexi nih, terus sekarang pindah haluan nyobain ke listrik. Ngambil listrik ini sih sebenarnya juga di samping penasaran, kedua juga ada project di seputaran motor listrik ini juga. Jadi kenapa gue ngambil ini? Tadinya gue pakai Lexi itu stangnya notabene-nya nggak nengkuk ya. Ini kan nekuk nih, kanan kirinya tuh nekuk gini ya. Kalau misalnya motor-motor Mosin pada umumnya tuh dia kan agak tegak, agak lurus gitu kan, agak lurus stangnya. Sebenarnya bukan kekurangan, dari segi penyesuaian aja sih, dari segi penyesuaian. Ini setang ini agak nekuk, jadi di bahu sebelah kiri gue nih udah agak mulai pegel nih. Jalan hampir 30 kilo nih, agak pegel nih bahu kiri. Cuman mungkin ini nanti di penyesuaian postur badan aja sih. Mudah-mudahan pemakaian 2 atau 3 kali trek jauh udah nggak terlalu pegel. Itu yang kedua di setang. Yang ketiga posisi duduk. Emang agak aneh sih, agak aneh di posisi duduknya Fox R. Ini di samping nyaman, kedua juga apa, belum pernah ini gue duduk di motor yang posisinya joknya kita kayak agak jongkok. Gimana sih, kayak agak jongkok. Jadi dengkul nih tinggi nih bro, jadi dengkul nih tinggi, terus joknya rendah, tapi posisi motornya sebenarnya tinggi. Dari tanah ke jok ini sebenarnya tinggi. Soalnya gue juga jinjit, tinggi gue 168 ini jinjit di jok Fox R. Kaki gue tuh nggak napak, cuman posisi duduknya gue jongkok. Mungkin kan di bawah deck sini kan dia baterai bro, dia baterai. Terus udah gitu tebel baterainya, 72 volt apa 82 volt sih, koreksi kalau gue salah ya, maklum baru punya. Itu tebel, cuman ground clearance-nya tinggi enaknya. Jadi gue boncengan sama anak istri tuh biasanya gue pakai Lexi. Di posisi tidur yang sama di daerah gue itu gue pakai Lexi, gue mentok, deck bawah gue mentok. Tapi kalau pakai ini enggak, itu enaknya. Jadi gue ngobrol di sini masalah bukan plus minusnya ya, bukan kekurangan atau kelebihan, kita sambil sharing aja. Jadi ground clearance-nya tinggi, terus posisi duduknya ini agak jongkok. Mungkin kedepannya kalau misalnya gue pun mau ngebenerin posisi duduknya kayak motor pada umumnya, gue harus ninggiin jok atau gue bikin footrest di sini. Gue bikin footrest tuh di depan. Cuman lihat nanti lah, kalau misalnya gue preparasi jok atau gue modifikasi jok, pasti kambukannya nggak kayak gini. Ini gue ngerasa sih dengan berat badan gue yang 80-an,
80-an bro ya, bukan 89 gede itu 80-an. Dengan berat gue 80-an ini jok empuk asli, enak, empuk. Jadi walaupun di sok depan ini kalian bisa lihat nih, sok depan ini geternya luar biasa nih. Ini kondisi motor masih baru banget ya, belum diapa-apain. Kondisi sok depannya ini geternya luar biasa, di jalan bumpy gini, di cor-coran. Tapi di joknya diem, anteng. Enaknya itu, jadi busa sama kulit joknya nih bekerja dengan baik lah. Jadi bekerja dengan baik dan semestinya. Jadi emang wahnya jok, dia empuk ya empuk, nggak gimmick gitu kan. Jok cuman busanya empuk, kulitnya keras. Ya Allah, nih nanjaknya gue pakai D lagi. Lalu over dulu ke S. Nah ini baru enak. Jadi gitu bro, joknya bekerja dengan semestinya, bekerja baik dengan semestinya. Cuman soknya aja nih depan yang berasa banget nih. Gokil sih depan kerasnya. Kalau misalnya sok belakangnya cukup. Kalau gue sok belakangnya cukup ya, soalnya gue sering bawa barang, sering boncengan anak istri juga. Emang kalau buat posisi reading, lagi reading sendiri begini emang berasa goyang-goyang, geter-geter badan semua. Mungkin ke depannya ntar gue ikutin saran-saran dari teman-teman, entah yang pakai per depan racking atau per depan motor apapun. Yang jelas ntar pengen gue buka dulu. Ini sebenarnya yang keras tuh pernya apa, olinya yang kurang baik. Nanti gue buka dulu. Bisa jadi oli kebanyakan keras loh bro, bisa jadi oli kebanyakan tuh di sok keras. Terus apa lagi ya, tadi 4 poin tuh ya. Kalau misalnya kita ngomongin apa ya, kita ngomongin tenaga nih bro, kita ngomongin tenaga. Gue bukannya ngelebih-lebihin ya, cuman yang gue rasakan di motor ini, di mode D nya, dia memang nggak terlalu galaknya tuh di putaran gas 3/4 ke atas ya, itu baru keluar banget tenaganya. Cuman mentok di lari 62. Lari 62 tuh kalau jalan umum rame itu udah kenceng banget asli. 62 tuh lari udah kenceng banget. 62 di mode D itu udah cukup banget. Kecuali lu mau apa ya, mau nyalip truk panjang atau mobil rombongan panjang, lu pasti keteteran pakai D. Lo langsung rubah ke S. Soalnya gue ngalamin di posisi tadi sebelum kamera on ya, itu gue nyalip truk 4 biji kalau nggak salah, dump truk 4 biji, gue di D tekor gas udah pol, tekor mentok di 62, torsinya juga beda. Akhirnya gue oper ke S, modenya gue oper ke S, itu baru dia lari lagi, enak banget. Cuman yang gue baca-baca, ini gue masih baru ya, jadi gue masih cari-cari selahnya nih motor di pengguna-pengguna yang sudah pakai lama, pengguna-pengguna sebelumnya. Kalau lo pantengin di jalan biasa dipakein S, katanya pengaruh juga di konsumsi baterainya. Jadi S itu ibarat kita kayak apa ya, kayak painkillernya nih motor lah. Kalau misalnya lo butuh apa namanya, laju dadakan dan nggak bisa tapi lu pakai S. Cuman kalau misalnya lo posisi standar jalan dalam kota komplek yang kira-kira nggak butuh jalan lurus ya, nggak butuh jalan lurus panjang jauh, lo butuh gaspol, di D aja udah cukup, efisiensinya juga baik di D. Ini gue udah masuk di daerah Bogor nih, cuman masih di Nambo. Kalau dari segi apa ya, akselerasinya sih instan sih, akselerasi instan di D, apalagi di S. Kalau gue bisa bandingin, ini kita jalan gravel ya lumayan lah, sok depan doang ini yang berasa banget. Kalau gue ngerasain di motor mesin sebelumnya yang pernah gue rasain,
Ini bisa kita sandingin sama motor Matic di 150 cc lah. Kalau 125 kayaknya ketinggalan nih 125. Ini akselerasinya sih cakep. Ya mungkin gua agak norak ya, cuman ini yang gua rasain di motor listrik ya. Sebelumnya gua pernah pakai motor listrik lain yang merek terlama tuh. Yang cuman sekali ngecas 40 kilo 50 kilo udah habis. Ya masih pakai baterai SLA. Panas banget lagi. Kita gas lagi. Ini kita di komplek dia, di kawasan industri Kelapa Nunggal nih. Isinya pabrik semen mulu. Jadi kalau gue bisa sandingin sama mesin ya 150 cc lah. Dari akselerasinya, dari apa namanya, speednya, itu gue bisa sandingin sama yang 150 cc. Walaupun 150 cc kita bicara PCX sama NMAX, dia top speednya itu posisi sama-sama standar kisaran 110 sampai 115 lah. Kalau Fox R kan mentok di 95an. Kalau gue baca ya, karena gue belum pernah mentok di 95, gue belum pernah coba. Cuman yang udah katanya mentok di 95 kalau dapatnya instan itu luar biasa bro. Suara klaksonnya imut banget, bener. Suara klaksonnya imut banget. Mungkin nextnya ke depannya yang mau gua apain nih motor biar enak ya dipakainya. Pertama paling ini gue mundurin footstep belakang. Mundurin footstep belakang itu biar agak mundur. Jadi kalau misalnya gua boncengan ya gua boncengan. Kaki gua tuh kalau misalnya mau putar balik atau lagi turun itu nyangkut di kaki boncengers belakang bro. Jadi kaki boncengers belakang itu terlalu ke depan, jauh banget. Gua nggak tahu nih desainnya Fox R nih buat tinggi badan atau nyesuaiin body sih, gua nggak ngerti. Tapi dia harus mundur pakai extension lagi, pakai plat. Dia mundur kira-kira berapa senti? 20 sentian kayaknya ada deh. Jadi ntar ternyata mau gue mundurin dulu step belakang, itu yang pertama. Yang kedua gue mau masang lampu tambahan di depan, karena gue kalau jalan malam itu gue lihat dan gue rasakan itu luar biasa nggak kelihatan. Udah gitu posisi lampu Fox R ini kan dia nggak bisa disetel ya bro. Jadi naik jauh deketnya, bukan jauh deketnya ya, apa, jadi tingginya lampu tuh nggak bisa disetel. Kalau motor-motor pada umumnya ya Mosin kan nggak ada baut tuh di bawahnya, atau ada baut puteran di bawahnya ya buat nyetel ketinggian lampunya. Nah di sini tuh kemarin gue lihat, gue buka nggak ada setelannya. Gua rogoh-rogoh nggak ada setelannya perasaan. Terus gue penasaran, gue buka bodinya, bener nggak ada setelannya. Mau disetel agak tinggi paling diganjel pakai ring. Yang gue tahu gitu. Lampu gue masang lampu tambahan mungkin. Terus masalah sok depan nanti dulu deh, kayaknya nggak urgent banget. Mundurin step belakang udah, masang lampu tambahan depan itu pasti, karena gue sering jalan malam. Buat trek jauhnya gue sering jalan malam. Ini kita jalan siang nih, ini gue balikin nanti malam. Gak tau nih ntar malam gue bikinin video lagi apa enggak, buat ngelihat lampu standar bawaan Fox R nya ya, buat luar kota. Pasang lampu tambahan kayak yang udah paling kayak di Lexi gue pasang di Duromoto X1, paling itu juga yang mau gue pasang di sini. Lampu extension footstep belakang sama klakson paling bro, bener dah klakson lah. Kalau enggak lah gue pakai yang dis lah, dis Denso lah minimal. Kalau ini satu biji ya Allah, ya ampun. Soalnya yang gue rasain semenjak pakai beberapa hari pakai motor listrik nih, jadi sering klakson ya. Kenapa ya? Soalnya
Gue asal mau nyalip gue ngelakson, asal mau nyalip gue klakson. Gue kasihan, takut orang yang gue klakson tuh kaget, yang gue salip tuh kaget kalau misalnya gue nggak ngelakson. Kayak orang gue tau masuk gitu kan, masuk bet, takutnya dia kaget. Setidaknya kan kita klakson dulu lah. Jadi sering banget main klakson gue jadinya. Jadi gue heran. Terus kalau mau nyalip-nyalip truk-truk gede, mau nyalip bis, itu klaksonnya nggak mumpunin ini bro. Klaksonnya nggak mumpunin, kalah sama suara kendaraannya sendiri, kendaraan yang mau kita salip. Kayak paling nggak gue ganti klakson lah, minimal Denso yang dis lah, ganti itu. Terus palingan gue pakai step down lagi, ntar gue pasangin step down dulu, reducer dulu yang 10 atau 15 atau 20 ampere lah, buat masang aksesoris itu segala macem. Ini kita udah di daerah Selapan Unggal mana ini ya? Bentar lagi masuk Citerep. Kalau kalian yang baru mau atau penasaran sama motor-motor listrik ya, yang tadinya motor kalian tuh motor mesin, sama mungkin penasarannya kayak gua awalnya penasaran tuh di motor-motor yang bukan speknya bukan di Fox Air gitu. Cuman gue bilang kalau gue mau main listrik terus mau buat jarak jauh, paling nggak gue nyari yang ibarat sekali ngecas tuh treknya bisa jauh, terus kedua ngecasnya bisa cepet. Walaupun yang gue rasa di Fox Air ini ngecasnya nggak terlalu cepet banget ya, soalnya dia dari gue ngecas tuh belum pernah dari nol ya. Jadi kemarin ngecas dari 64 atau 60-an% tuh ke 100 itu gue makan waktu 2 jam. 2 jam lebih dikit, 2 jam lebih 10 atau 2 jam lebih seperempat lah, 2 jam 15 menit itu udah penuh. Kalau dari nol mungkin bisa 5 jam. Klaimnya 4 jam, cuman gua rasa enggak sih, kayaknya 5 jaman. Ya begini nih bro, jalanan Kabupaten Bogor, apalagi siang jam sekolah. Wah, anak sekolah banyak. Cuman dari tadi gue pakai motor listrik jatin orang mulu, kayak gimana gitu ya. Agak gimana gitu. Ini padat anak keluaran sekolah ini. Jam pulang sekolah anak sekolahan. Kontek gede-gede banget. Ini kita udah jalan 36,1 km. Baterai masih 67%. Ini udah masuk daerah Citerep nih. Depan nih udah pasar Citerep. Nggak tahu nih dari segi waktu ya. Kalau dari segi waktu gue biasa pakai motor mesin ke daerah Bogor tuh kira-kira cuma 1,5 jam. Nggak tahu nih kalau pakai motor listrik nih. Soalnya kalau pakai motor listrik tuh lebih ke gimana ya, kalau lo pengen hemat lo harus ngejaga speed gitu kan. Ngejaga speednya jadi kita nggak bisa seenaknya main puter gas, pelintir gas biar ngajol-ngajol, nggak kayak motor bensin. Cuman kita segi positifnya kita jadi bisa manajemen bro. Jadi kita bisa manajemen waktu, bisa manajemen perhitungan jarak. Jadi kita punya ilmu baru dari segi manajemen waktu, manajemen kita, jarak yang kita tempuh itu berapa kilo, kita mampu nggak dengan motor kita. Terus kalau seumpama kita butuh ngecharge, kita mau ngecharge di mana. Jadi kalau misalnya kalian mau butuh ngecharge gitu ya, kalau bisa jangan
jangan terlalu mepet. Intinya habisnya baterai jangan terlalu mepet, karena kalau misalnya masih pakai bawaan charger standarnya ini pasti lama banget kalian ngeresnya, bisa 2 jaman lebih. Ini posisi baterai 66% ini berarti anggaplah sama kayak waktu sebelum motor ini dicas ya bro. Jadi tadi kemarin sih gue ngecas ya, gue lupa. Kemarin malam gue ngecas, tadi malam gue ngecas itu posisi 61 apa 64 ya, gue lupa persenannya, segituan lah. Berarti kan kalau misalnya gue ngecas dari posisi 64 sama kayak sekarang nih, gue ngecas 2 jam 10 menit atau 2 jam 15 menit, itu bisa dapat jarak 36,5 kilo. Dengan listrik gue yang masih, jadi gue khusus motor ini gue pakai pakai listrik 900 ya. Jadi gue pakai listrik 900 watt nih bro, khusus buat ngecas ini doang ya. Gue nggak kepake buat elektronik lain. Jadi gue punya listrik yang 900 khusus untuk ngecas ini doang. Jadi KWH nya masih rendah bro, jadi KWH nya masih murah daripada yang 1300 atau 2200. Jadi gue ada listrik 2200 sama 900. Yang khusus 900 gue buat ngecas ini, dan ini kuat. 900 gue buat ngecas ini listrik kuat, nggak ngejepret. Mungkin catatan nggak ada beban lain ya selain ngecas ini, ngecas motor sama mungkin lampu LED satu lah. Itu kuat sampai penuh, dia nggak ngejeglek. Hitungan KW-nya lebih murah, karena gua kan ngambil motor listrik pengennya semuanya serba hemat kalau bisa. Jadi kalau umpama gua pakai listrik 2200 itu lebih jos, tapi kan hitungan KWH nya beda bro. Hitungan KWH nya beda, 2000 sama 1 KWH nya tuh 2000 berapa ya. Kalau misalnya 2200 tuh sama, kalau yang 900 tuh KWH nya 1000-an, 1200 apa ya kalau nggak salah. Koreksi gue ya kalau misalnya gue salah ya di komentar ya. Jadi gue masih pakai listrik yang 900 buat ngecas ini, itu kuat. Nah untuk yang elektronik segala macam gue pakai yang 2200. Nah ini posisi udah di Pasar Citerep nih bro, nggak berasa kita ngobrol beberapa menit ini. Ya udah kalau gitu, apalagi yang mau gue sampein ya. Mungkin gitu aja video hari ini. First impression, gua pakai Polytron Fox R di 37,2 km pertama. Terjauh ini ya, terjauh nih semenjak punya motor. Walaupun kilometer odometer yang aslinya udah 59 kilo, ini gue pakai di dalam kompleks segala macem lah. Nah ini terjauhnya gue langsung 37,3. Ini rasanya begini. Rasanya gimana pas nyampe sini setelah 37 kilo, tangan kiri gue pegel, gue nggak tahu kenapa. Karena emang dari segi motornya apa gue salah bantal, gue nggak tahu nih. Apa tidur gue nggak bener, nggak tahu tadi malam. Pokoknya tangan kiri gue pegel ini. Oke gitu aja bro video kita hari ini. Mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan hari ini bisa bermanfaat sama bisa buat pembelajaran kita semua. Biasanya gue kalau misalnya ngisi bawa motor mesin, ngisi bensin pasti di sini nih. Mudah-mudahan bisa buat kita semua belajar bro. Buat kalian yang udah nonton, terima kasih. Buat kalian yang masih baru gabung di channel gua, kalau belum subscribe boleh banget bro subscribe-nya. Jangan lupa di like kalau misalnya kalian mau nanya atau mau menyampaikan sesuatu atau mau mau berpendapat, boleh di komentar, bebas, kita ngobrol aja. Yaudah gitu aja bro, gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau listrik tuh salamnya apa ya? Salam setrum. Salam setrum. Bye bye.